10 sikap suami yang tidak perlu dimasukkan di dalam hati. Anda mungkin pernah bertanya-tanya, jika suami Anda mencintai Anda melebihi apapun di dunia, lalu kenapa dia pergi menonton televisi di rumah? Ketika Anda pergi makan bersama dengan teman-teman Anda, bagaimana bisa dia lupa hari ulang tahun perkawinan, tapi justru ingat hari ulang tahun mantan kekasihnya? Mengapa bisa begitu? Karena dia pria, itulah penyebabnya. Perilaku yang serba aneh yang tidak ada kaitannya dengan Anda, tapi semua itu karena dia pria. 1. Dia hampir tidak menggubris cerita Anda tentang suasana Anda di tempat kerja. Sementara teman wanita mendengar cerita Anda sampai detail tentang kehidupan Anda. Itu memang sesuatu yang bisa dilakukan wanita terhadap wanita yang lainnya. Pria melakukan hal yang berbeda terhadap pria yang lainnya. Misalnya, membantu orang lain memperbaiki mobilnya, atau menciptakan suasana yang mendukung untuk berbincang-bincang. 2. Ketika Anda berada di sisinya, dia berkata kepada Anda, ada wanita cantik. Secara visual, pria mungkin adalah sebuah kawat. Ada garis yang berhubungan antara mata dengan alat kelaminnya, yang sering keluar dari mulutnya. Sama seperti pekerjaan elektronika. Membongkar kabel lebih sering menyusahkan, dan kemungkinan bisa menyakiti orang lain. 3. Dia mengerjakan lagi pekerjaan yang sudah Anda lakukan. Anda mencuci mobilnya, dan dia mencucinya ulang. Anda sudah menata piring dengan baik, tapi dia mengulanginya agar tidak jatuh. Anda baru saja mengganti perban pada luka di lutut anak Anda. Tapi dia menyuruh Anda untuk mengajari anak Anda melakukannya sendiri. Ini mungkin disebabkan pria bukan lagi seseorang yang hanya bisa mencari pendapatan. Bukan lagi sebagai pemburu hebat. Jika dia tidak bisa melakukan sesuatu, paling tidak dia harus bisa melakukan yang lainnya. 4. Dia perlu surat kabar ketika sarapan pagi. Bagi Anda, waktu kebersamaan Anda dengannya adalah saat yang penting. Baginya, saat dia membaca surat kabar, itulah yang penting. Wanita secantik apapun tidak akan digubrisnya. 5. Dia tidak ingat tanggal-tanggal penting dalam kehidupan bersama Anda sebagai sepasang suami istri. Anda berkata kepadanya, sayang, apakah kamu masih ingat ketika kita pertama kali bertemu? Dan dia menjawab dengan sangat santai, oh tidak, coba ceritakan kepadaku. Coba selalu sabar menanggapi pernyataan ini. Juga tidak perlu tersinggung jika dia lupa. Ingatan pria memang bukan dalam hal-hal seperti itu, tapi pada masalah pajak, atau bagaimana cara memperbaiki mobilnya, atau ingatan-ingatan tentang bentuk dan ukuran tubuh wanita cantik yang lainnya. 6. Dia tidak bersedia menerima saran Anda. Mengapa dia harus menerima saran Anda? Jika dia bersedia untuk melakukan sesuatu seperti cara Anda, dia pasti akan melakukannya dengan sendirinya. 7. Dia tidak ingin menatap Anda atau mencoba menghindari tatapan Anda. Bagi pria, menatap langsung ke mata adalah sesuatu yang mempunyai hubungan dengan seks. Suami Anda pasti akan menatap ke dalam mata Anda saat berhubungan intim dengan Anda, atau sedang membicarakan masalah seks bersama Anda, dan sebagainya. Mencoba menatap langsung ke matanya ketika melakukan pembicaraan yang bukan mengenai seks. Katakan saja, ketika selesai berhubungan intim dengannya, justru akan membuatnya bingung. 8. Dia memuji bagian tertentu dari tubuh Anda, tapi jarang membicarakan aspek-aspek Anda secara pribadi. Misalnya, kebaikan Anda, keterampilan memasak Anda, ketepatan waktu Anda dalam menelponnya kembali. Menurut para ahli, jika Anda melakukan hal-hal itu sekarang dalam keadaan, maaf, menggunakan pakaian yang cukup terbuka,
Anda bisa melihat perubahan yang sangat cepat dalam situasi ini. 9. Dia mengenang mantan kekasihnya. Setelah berhubungan intim, dia bercerita kepada Mawar bahwa sebelum melamar Mawar, dia pernah melamar Melati, mantan kekasihnya. Mawar tersinggung, dan si pria mencoba untuk menjelaskannya bahwa dia mencoba untuk terbuka kepada Mawar dan ingin Mawar tahu segala sesuatu yang telah terjadi pada dirinya. 10. Dia memberi Anda hadiah yang benar-benar tidak romantis. Dengan kata lain, bukan di hari ulang tahun pun. Jika setrika rusak, memang harus dibelikan dengan yang baru. Tapi, untuk menghindari pertengkaran, cobalah menganggap hadiah itu sebagai hadiah paling indah yang pernah Anda terima. Untuk menghibur diri, Anda dapat berkata untuk diri Anda sendiri, dia memang senang makan roti bakar. Dan dia ingin mengajak saya masuk ke dalam dari sebagian hidupnya. Atau sebaliknya, jika Anda yang suka makan roti bakar, pemberian hadiah itu mungkin untuk menyenangkan Anda. Anda bayangkan saja pemberian itu sebagai sesuatu yang sangat romantis. Seperti apa yang sudah diceritakan teman-teman Anda tentang hadiah dari suaminya? Atau, mengapa Anda tidak mencoba mengajaknya menyetrika baju? Atau memanggang roti bersama?